Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang baik ya. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan mitra muslim lewat kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi atau Kuldi. Samping saya sudah siap. Kalau episode kemarin yang lalu kita berbicara masih tentang eranya Nabi Musa dan masa kekuasaan Fir'aun. Kemarin kita baru bercerita tentang tokoh-tokoh yang sangat berperan saat itu, yaitu Qarun dengan siapa satu lagi? Haman, Perdana Menteri pada saat itu ya. Dan kita akan cari tahu seperti apa sih kisahnya itu Qarun sampai saat ini masih dikenang gitu atau apa diingat gitu. Kemudian juga ada satu tokoh Nabi Yusha bin Nun ya. Ya kebetulan alhamdulillah saya dengan Pak Ustadz ini pernah menziarahi kuburnya yaitu di Jordan ya. Jordan dan kuburnya panjang banget. Iya. Jadi mungkin saya ingin menginformasikan kalau mungkin kita saksikan film Ten Commandment ya. Ten Commandment di mana Nabi Musa membelah lautan itu kan belahnya cuma satu. Iya, gitu kan? Iya, terbelah kiri kanan. Iya. Kalau saya baca dari Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, itu sebetulnya belahan itu 12 belahan. 12 apa? Kalau di film kan cuma sebelah ini sebelah gitu kan. Ini 12. Ada 12 luas itu. 12. Karena umatnya begitu banyak ya. Kalau cuma satu kan mungkin keuber ya. Iya, padat. Iya padat. Oh iya seperti itu ya. 12. Itu secara detail dijelaskan seperti itu. Iya, dia bilang 12 bukan terowongan ya apa ya? Ya belahan. 12 belahan karena masing-masing keturunan daripada keturunan Bani Israel yaitu anak-anak cucu keturunan daripada Nabi Yakub ada 12. Oh iya. Yang Levi, yang Simon, yang siapa namanya Benyamin, masing-masing. Jadi sesuai dengan keturunan keluarganya tadi ya. Karena sudah diatur 12 ya. Dan air itu sebenarnya antara satu air dengan air yang lain transparan. Oh terlihat. Jadi ini katakan ini. Nah ini ente Benyamin, saya Yusuf. Kan ada kakak. Iya. Jadi kakak. Nah kita kan menyeberang laut nih, Laut Merah. Nah ini transparan kelihatan. Jadi saya bisa melihat. Didin masih hidup apa enggak? Jadi bisa memantau ya. Bisa memantau. Jadi ibaratnya belahan itu seperti kaca ya. Seperti gitu kaca. Nah, jadi ada motivasi. Saya ketika melihat kawan atau saudara saya masih hidup kan ada motivasi tersendiri. Ini yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Iya. Ini jadi begitu selesai sampai di ujung sana, ini si Fir'aun ragu-ragu nih. Oh, karena masih ada belahan. Laut. Oh, udah laut aja. Belum maksudnya. Iya, masih kelihatan gitu. Iya, dia ragu ini jangan-jangan nanti bisa tutup gitu. Tetapi ada pendapat yang saya baca juga ini, pendapat yang mungkin jarang orang tahu. Jibril turun. Ya, bisa dipercaya bisa tidak, tetapi saya baca dalam kitab Jibril turun dengan kudanya. Karena Jibril turun dengan kudanya, kuda Jibril memancing kudanya Fir'aun supaya maju. Gitu. Iya. Nah. Jadi tidak ada keraguan dia. Iya, kuda terus yang kuda di belakang nyusul gitu. Ikut terpaksa. Akhirnya begitu. Jadi begitu kelompoknya Bani Israel yang dibawa Nabi Musa sudah selesai sampai daratan. Nah ini baru masuk. Nah itu Jibril. Israel juga turun. Jadi dua malaikat. Israel paling belakang. Nah dalam sebuah kitab saya baca ada 2 malaikat yang turun saat itu sehingga mereka masuk. Mungkin mancing aja kudanya kali ya, supaya kan waktu itu kan si Fir'aun juga punya keraguan lanjut atau tidak, tapi dipancing itu ya sudah kehendak Allah jalan seperti itu barangkali. Nah sehingga ketika masuk, nah disitulah
Firaun beserta kaumnya, beserta Haman. Nah, tadi Didin kan nanya Haman. Haman itu seorang menteri era kepemimpinan Firaun Ramses juga tadi ya. Haman itu dalam Al-Quran ada loh. Dalam Al-Quran disebut mungkin 6 kali ya ada. Jadi ada kalimat Firaun dan Haman. Firaun wa Haman. Haman itu kebawa namanya di Al-Quran. Dibawa di Al-Quran justru di Taurat atau di Injil nggak ada nama Haman. Di Al-Quran justru ada. Justru ada gitu. Karena di Injil atau Perjanjian Lama ini nama Haman dikatakan dia hidup atau ada 10 abad setelah Nabi Musa. 10 abad setelah Nabi Musa itu Haman. Jadi setelah Nabi Musa, jadi bukan zamannya Nabi Musa. Bukan era Nabi Musa. Tetapi dalam Al-Quran, ini sudah dijelaskan bahwa Haman ada di eranya Nabi Musa. Karena dia adalah menterinya Firaun. Karena waktu masuk lautan dia mati di situ juga. Di lautan, tenggelam di lautan itu. Jadi Haman bisa dikatakan dia sebagai penasehat, bisa dikatakan karena matinya di situ dia sebagai panglima perangnya juga, atau kepercayaannya kepercayaannya Firaun. Berarti mungkin saat itu orang kedua setelah Firaun di kerajaan orang kepercayaan itu ya. Iya. Termasuk waktu penasehat lah. Penasehat karena juga, dia dan juga dia yang membuat bangunan tinggi itu Haman juga. Arsiteknya atau yang memerintahkan? Enggak. Arsiteknya juga. Firaun memerintahkan kepada Haman. Haman yang melaksanakan. Iya. Sehingga yang Firaun naik ke atas ketinggian yang tinggi, kemudian memanah yang kita ceritakan kemarin. Sekarang mah apa ya, menteri koordinator kali ya. Semua bidang dipegang dia oleh Haman. Jadi gajinya berapa tuh menteri? Banyak banget gitu. Dan matinya ya di situ bersama Firaun tadi ya. Bersama gitu. Jadi begitu hebatnya seorang Haman, katakan perdana menteri. Dan perdana menteri ya. Arkeologi Mesir pada tahun 1800-an, dekade baru ini, abad 18, baru menemukan kalimat Haman itu. Cocok dengan Al-Quran. Iya. Menemukan nama itu ada di mana? Arkeologi lah arkeologi kan bahasa bahasa Mesir kuno. Iya. Jadi disebutkan bahwa Haman itu memang orangnya kepercayaan Firaun. Artinya Al-Quran itu benar. Iya. Sesuai dengan apa yang ditemukan oleh arkeologi dalam bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno ya. Nah, jadi yang salah yang kitab sebelah gitu. Iya. Berarti memang ya kita otomatis meyakini dan mempercayai apa yang tersurat dalam Al-Quran itu sendiri. Iya. Ya termasuk juga kan jasadnya Firaun setelah diteliti oleh Maurice, orang Prancis ya. Orang Prancis ketika dibalsem di Prancis, dia menemukan bahwa ini adalah Firaunnya Musa yang tenggelam itu, sehingga si Maurice siapa masuk Islam. Gitu. Jadi ada membutuhkan apa yang tersurat dalam Al-Quran sesuai dengan Al-Quran. Sesuai ya. Itu mungkin sepintas ya tentang Haman, bukan Korun ya, Haman. Nah, sekarang boleh ke Korun nih, karena sampai kemana dulu urutan kisahnya dalam perjalanan Nabi Musa di Mesir ini. Korun ini dia bersama Nabi Musa ketika masih miskin di Mesir. Itu. Jadi Korun ini sebetulnya orang miskin tapi baik hati. Di dalam kitab dikatakan Korun al-Munawwar. Korun yang bercahaya karena orangnya ganteng, suaranya enak. Korun tuh, ya. Apakah namanya asli Korun? Wallahu alam. Saya juga belum menemukan. Tapi sudah populer Korun. Siapa Korun? Dalam Al-Quran juga disebutkan Inna Koruna kana min qaumi Musa. Nah, jadi si Korun ini adalah bagian daripada kaumnya Musa. Siapa itu Musa? Ya Bani Israel. Berarti dia juga Bani Israel. Bani Israel juga. Kita lihat silsilahnya. Musa bin Imron bin Kohit bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu ujungnya. Jadi Musa anaknya Imron anaknya Kohit. Kita lihat di Kohit. Siapa tadi? Korun bin Yashur bin Kohit. Nah, ketemunya di sana.
kakek ya. Berarti dia cucunya Kohit ya? Cucunya Kohit, berarti sepupu sama Nabi Musa. Sepupu. Gitu. Ya. Jadi antara Korun dengan pertama, Korun adalah dari Bani Israel, dari saudara ya, dari Bani Israel, dan juga dia adalah sepupu kalau gitu kan, sepupunya si Musa. Gitu. Berarti hidup di zaman Musa alaihissalam. Berarti dia Bani Israel juga. Bani Israel juga. Hanya saja dia ingkar. Iya. Aslinya dia itu seorang yang miskin, hanya saja wajahnya tampan, makanya disebut dengan Al-Munawwar. Kemudian dia itu suaranya enak untuk baca Taurat. Saat itu ya. Ngaji Taurat ya. Nah, karena dia kan ingkar, walaupun dia sebetulnya Bani Israel beriman, tetapi ya mungkin kalau dalam Al-Quran tuh Qori kali gitu ya. Korin. Pembaca Al-Quran. Pembaca ya. Nah, karena dia baik tapi miskin, dia minta bantuan sama Nabi Musa. Nabi Musa, doain saya dong. Saya kan baik terhadap orang, sering membantu dan sebagainya. Tolong doakan saya supaya saya kaya. Karena kalau saya kaya, saya akan lebih banyak lagi membantu Bani Israel. Akhirnya didoakanlah Nabi Musa alaihissalam supaya nih saudaranya sepupu kaya. Dan memang berhasil, kayaknya melebihi ya kaya lah pokoknya. Mungkin bisa melebihi rajanya kali ya. Saya kurang tahu. Tapi yang pasti dia termasuk Bani Israel yang kaya, bisnisnya maju. Karena bisnisnya dia kan di antara Bani Israel sendiri, di kampung Bani Israel. Karena kita hanya mengenal bahwa Korun itu adalah orang banyak harta kan. Memang banyak harta. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan kunci gembok hartanya itu tidak bisa diangkat oleh seorang. Coba bayangin. Kunci gemboknya aja? Iya, saking banyaknya, mungkin banyak. Saking banyaknya kekayaan dia kan harus dikunci. Dia punya kekayaan. Kalau dulu kan bentuknya bentuk emas gitu kan. Macam ini gemboknya. Itu tidak bisa diangkut satu orang. Orang Mesir kuat-kuat, gede ya. Itu nggak bisa yang luar biasa ya. Bahwa bisa ngangkut gemboknya ya. Nggak bisa ngangkut gemboknya. Bahkan katanya bagol itu antara kuda dengan keledai. Ya, tengah-tengah itu namanya bagol. Apa ya semacam itu. Itu bisa ngangkat barang tersebut 40 bagol, 40 hewan itu baru bisa ngangkat tuh kuncinya. Kunci gemboknya. Gembok ya. Jadi begitu kaya gitu ya, begitu kaya. Di samping itu dia juga kan dipercayakan oleh Firaun akhirnya kan menjadi bendahara dan sebagainya, walaupun dia Bani Israel tapi karena pro-nya ke Firaun. Nah, itu akhirnya di mana meninggalnya? Ya Nabi Musa berdoa, karena Nabi Musa kan Bani Israel susah-susah, miskin-miskin. Dia minta zakatnya kepada saudaranya sendiri kan besananya. Tapi tolak, tidak mau bayar zakat, dan ini adalah harta saya, bukan harta dari. Berarti saat Korun itu diberikan amanah dengan harta yang melimpah, rezeki yang banyak, akhirnya dia lupa diri. Lupa diri, sombong, macam-macam lah ya. Dan tidak lagi mau berderma waktu tidak berderma lagi, sudah melupakan. Memang ada beberapa Bani Israel yang akhirnya ikut pro ke Korun, tapi mayoritas adalah beriman kepada Nabi Musa, tidak Korun. Akhirnya Nabi Musa berdoa supaya jadi doa Nabi kan selalu diijabah. Dia berdoa, akhirnya kumpulan hartanya itu di salah satu kebetulan di daerah Mesir namanya Fayum, ada kota Fayum. Berarti yang banyak harta itu bukan dikumpulin cuma di lemari atau di bangunan. Enggak, satu kota. Satu kota itu hartanya di semua. Iya, nama Fayum, ada lembah gitu, lautan. Sekarang ini masih ada lembahnya. Ada. Masih ada lautan. Di Mesir di Fayum, itu dekat dengan 30 kilo lah dari piramid. Itu ditenggelamkan. Bersama harta-hartanya. Habis semua. Kalau kita lihat ke lembahnya sana, kira-kira ada sisaannya nggak ya? Justru yang saya pernah ke sana itu danau itu bau. Danau itu masih ada. Dan bau. Katanya bau. Itu berarti apa ya? Ya itulah azab Allah pada orang yang ingkar, yang sombong, yang munafik. Kan Allah memberikan contoh kepada umat seterusnya gitu setelah itu bahwa seperti itulah kalau misalkan kikir dengan harta, maka ditenggelamkan saat itu ya. Di saat itu juga. Makanya terkenal dengan harta Korun. Mungkin atau harta karun. Indonesia kalau di kita kan menerjemahkan bahwa harta karun itu
artinya harta yang terpendam. Nah itu makanya karena memang ada kampung yang terpendam, yaitu di Fayum. Dan Fayum itu juga adalah kota yang subur di mana banyak tanam-tanaman, dan Nabi Yusuf dulu menanam gandum dan sebagainya di kota tersebut. Jadi memang kota subur makmur ya, di situ ya. Subur makmur, tetapi ada peninggalan Korun juga selain peninggalan Nabi Musa. Juga karena dia kampung, termasuk kampung gitu ya. Kalau di kita apa ya, kampung tapi subur gitu. Iya. Artinya diberikan betul-betul anugerah di satu tempat itu ya, dengan berlimpah harta, kemudian juga alamnya bisa menunjang untuk itu gitu. Betul. Kan? Jadi ya bisa dikatakan kota Fayum, kota perkampungan. Jadi buat mitra muslim kalau ke Mesir ya, kalau mau lihat peninggalan Fayum, peninggalan Korun, bisa ke dekat satu lembah gitu kan. Korek-korek aja siapa tahu dapat gitu ya. Dapat berapa gram kita gade gitu kan sampai Jakarta. Tapi kayaknya seru banget ini, masih panjang. Baru 2 ya? Baru 2 dan kelihatannya waktu itu habis, tapi kita bakal lanjut lagi di episode berikutnya tentang tokoh-tokoh yang sangat berperan di era Nabi Musa dan era kepemimpinan Fir'aun saat itu di kerajaan Mesir ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Satu kisah yang luar biasa yang bisa banyak kita ambil hikmahnya dari peristiwa yang terjadi saat itu. Dan tentu saja sampai saat ini masih relevan untuk kita ikuti. Amin. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih mitra muslim. Jangan lupa juga di like ya, subscribe, kemudian di share juga boleh untuk mitra muslim yang lainnya. Akhirnya kita pamit dulu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.